Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 15. Izin bertemu adik. Hari-hari berlalu dengan cepat. Terhitung sudah 2 bulan Rosa bekerja di rumah Romi. Wanita itu bekerja dengan telaten hingga membuat Romi puas dengan kinerjanya. Tak jarang pula Romi memberikan bonus atas kegigihan Rosa dalam menjalani pekerjaan. Hari ini tepat libur semester Shiva, membuat Rosa berniat libur untuk bertemu dengan adiknya. Sudah 2 bulan dia tidak bertemu dengan adik kandungnya tersebut. Dia sangat merindukan sosok Zara. Kamu boleh pergi, tapi saya hanya memberikan waktu selama 2 hari. Tidak boleh lebih dari itu, kata Romi tanpa menoleh sedikit pun kepada Rosa. Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian. 2 hari atau tidak sama sekali. Dengan terpaksa Rosa menganggukkan kepala. Dia keluar dari ruang kerja Romi dengan kepala tertunduk. Gak apa-apa deh kalau cuma 2 hari. Yang penting aku bisa ketemu sama Zara, gumam Rosa sumringah. Dia baru saja gajian, kemudian ingin mentraktir Zara. Bi, tadi Non Shiva sudah pergi kan? Tanya Rosa pada Bibi yang sedang mengaduk kopi di dapur. Iya, tadi Pak Rahmat sudah membawa Non Shiva jalan-jalan. Agar Non Shiva tidak melihat Mbak Rosa pergi. Kamu nggak lama kan cutinya? Enggak kok Bi, cuma 2 hari aja. Oh, baguslah kalau begitu. Soalnya kamu tahu sendiri bagaimana Non Shiva. Kalau tidak ada kamu, nanti setelah ini Bibi harus mencari cara agar Non Shiva tidak mencari Mbak Rosa dulu. Pasti Tuan yang akan menjadi korbannya. Keduanya terkekeh pelan, seakan tengah membayangkan bagaimana raut wajah Romi saat melihat Shiva merajuk nanti. Apalagi bocah kecil itu tidak akan segan-segan untuk menyalahkan papanya jikalau tidak melihat Rosa di rumah. Bibi tenang aja, nanti selama di rumah adik saya akan terus berkomunikasi dengan Non Shiva. Pasti dia tidak akan memarahi Tuan Romi kalau saya masih berkomunikasi dengannya. Setelah berbincang-bincang sebentar, akhirnya Rosa pamit setelah mengambil 1 buah tas berisi beberapa setel pakaiannya. Dia pergi ke kos Zara naik taksi. Sudah tidak sabar ingin bertemu dengan adik kandungnya itu. Pasti Zara akan mengerjetkan karena dia datang tidak bilang-bilang. Apa sebaiknya aku kasih tahu aja ya? Kasihan juga nanti dia malah terkejut. Akhirnya Rosa memutuskan untuk mengirim pesan pada Zara jika dia sudah OTW ke kos adiknya itu. Zara yang tengah meringkuk di bawah selimut mengerjapkan mata saat mendengar suara notifikasi ponsel. Dia mengerjapkan matanya berkali-kali saat membaca pesan yang masuk. Setelah 2 bulan berlalu, baru kali ini Rosa mengirimkan pesan padanya lagi. Mungkin karena kakaknya itu terlalu sibuk menjaga anak orang, jadi kurang punya waktu untuk bertukar kabar dengannya. Hah? Kak Rosa mau ke kos? Aduh, gimana ini? Mana aku belum sempat bilang kalau aku udah pindah. Zara tampak panik. Dia kemudian mencari ide agar Rosa tidak curiga. Kak, aku sudah pindah. Sekarang aku sudah tinggal di kos itu lagi. Selain sudah pindah kos, aku juga sudah kerja di tempat lain. Nanti kita bertemu di kafe ini saja ya. Kebetulan saat ini aku sedang tidak masuk kerja karena sakit. Zara mengirimkan pesan itu kepada Rosa dengan harapan kakaknya itu akan percaya dengan ucapannya. Zara segera turun dari kasur. Wanita yang tengah hamil muda itu bersiap-siap untuk bertemu dengan Rosa nanti. Dia menggunakan pakaian sedikit longgar agar kandungannya tidak terlihat oleh Rosa. Setelah selesai bersiap, Zara turun dari tangga, kemudian berpamitan dengan Bik Siti yang tengah sibuk bekerja di dapur. Bi, saya mau keluar sebentar, ingin bertemu dengan teman. Tolong nanti kalau Mas Arga pulang, beritahu kalau saya tidak akan lama. Bik Siti berbalik. Dia menatap penampilan Zara yang menurutnya sangat cantik. Melihat tampilan seperti itu, membuat Bik Siti tersenyum sini sambil memelayangkan tudingan konyol. Loh, kenapa dandanannya begitu rapi?
tidak seperti ingin bertemu dengan teman. "Awas Nyonya, jangan sampai Tuan tahu kalau Nyonya main api di belakang," ujar Bik Siti membuat Zara melototkan matanya. "Astagfirullah, Bik. Bik Siti ngomong apa sih? Emangnya Bik Siti tahu dari mana kalau saya akan bermain api di belakang Mas Arka? Tolong dijaga mulutnya. Saya tidak pernah punya niat untuk berkhianat," balas Zara kesal. Awal bertemu dengan Bik Siti, dia sudah menduga jika ART di rumahnya itu tidak menyukainya. "Kan saya cuma bilang, kalau Nyonya tidak terima ya sudah. Saya hanya tidak mau Tuan kecewa. Kalau tahu istri tercintanya itu malah bermain api." Lagi dan lagi Bik Siti melontarkan kata-kata pedas, membuat Zara kesal mendengarnya. "Cukup ya, Bik. Saya itu keluar memang mau bertemu dengan kakak saya. Kalau Bibi tidak percaya, nanti saya akan kirim bukti fotonya. Sudahlah, saya sedang buru-buru." Zara pergi meninggalkan Bik Siti yang menatap punggungnya dengan tatapan tajam. Kebencian Bik Siti semakin memuncak saat mengetahui jika Zara saat ini tengah hamil. Dia sangat kesal saat Arka kerap menyuruhnya ke sana kemari dengan dalih kemauan Zara. Padahal Zara sama sekali tidak pernah meminta itu. "CK, baru jadi istri Tuan saja sudah sombong. Awas saja, sebentar lagi kamu juga akan diceraikan oleh Tuan Arka," gumam Bik Siti kesal. Sampai hari ini, dia dan Mala belum berhasil untuk menjalankan misi memisahkan Zara dan Arka. Itu disebabkan tingkah Mala yang terkadang pelin-pelan. Wanita itu kerap membatalkan janji saat keduanya hendak bertemu, membuat Bik Siti bingung harus berbuat apa. Bahkan Zara dan Arka malah tambah lengket, apalagi semenjak kehadiran buah hati yang saat ini tengah dalam kandungan Zara, semakin membuat rumah tangga keduanya harmonis. Mbak Mala sekarang ada di mana? Kenapa dari kemarin pesan saya belum dibaca?" tulis Bik Siti mengirim pesan kepada Mala. Karena dari kemarin dia tidak menerima kabar dari wanita itu, saldo di rekening Bik Siti semakin menipis. Jadi dia memerlukan tugas dari Mala untuk kembali mengisi saldo rekeningnya. "Saya sedang sibuk. Besok saja kita bertemu untuk menyusun rencana kembali. Saya belum ikhlas Arka menikah dengan wanita kampung itu," balas Mala membuat Bik Siti tersenyum. Besok Mala ngajaknya bertemu. Dia yakin kalau sebentar lagi akan mendapatkan transferan dari wanita itu. "Baik, saya sudah rindu dengan tugas-tugas dari Mbak Mala. Semoga Mbak Mala bisa secepatnya mendebak wanita kampung itu dari rumah ini. Saya sudah muak melihat wajahnya yang begitu angkuh dan sombong," tulis Bik Siti lagi. Yang sama sekali tidak dibalas oleh Mala. Justru wanita itu saat ini tengah mendapatkan teror dari Riko. Semenjak pertemuan keduanya 2 bulan yang lalu, hidup Mala jadi berantakan. Setiap hari dia selalu mendapatkan ancaman dari Riko kalau dirinya tidak mau mengirimkan sejumlah uang pada laki-laki itu. Seperti saat ini, Mala yang tengah sibuk di butik miliknya mendapatkan pesan dari Riko. Pria itu meminta Mala untuk mengirimkan sejumlah uang. "Tolong jangan ganggu aku dulu. Keuanganku menipis. Bisa tidak kamu cari uang sendiri?" tulis Mala menahan kesal. Tapi bukan Riko kalau menyerah begitu saja. Pria itu kembali mengirim ancaman jika Mala tidak mengirimkan uang. "Oh, jadi kamu tidak mau mengirimkan aku uang lagi? Baiklah, sepertinya kamu memang mau kalau video panas kita diketahui publik," balas Riko membuat amarah Mala memuncak. Kalau sudah membawa tentang video panas, Mala jadi tertekan. Ingin rasanya dia menghampiri Riko dan mencekik leher laki-laki itu. Bisa-bisanya Riko selalu menggunakan senjata video panas mereka untuk mengancamnya. "Tunggu. Baiklah, aku akan mengirimkan kamu uang. Tapi tolong jangan kirim video itu. Berapa yang kamu mau?" Lagi dan lagi Mala harus mengalah. Dia lebih memilih memberikan Riko uang daripada video panas mereka tersebar di sosial media. Karena kalau sampai itu terjadi, reputasi butik terkenal miliknya bisa hancur, dan Mala belum siap untuk mengalami kehancuran itu, karena hanya butik itu satu-satunya yang dia punya. "Nah, gitu dong sayang. Tolong transfer 20 juta ya. Sekarang, tidak pakai lama." Mala menggeram kesal membaca pesan balasan dari Riko.
Dia harus merogoh kocaknya lagi hanya untuk memberi laki-laki buaya itu uang. Kalau bukan karena video panas itu, Mala tidak rela memberikan sepeser pun uang pada Riko. Pria itu selalu saja meminta uang dengan nominal yang sangat besar, tanpa memikirkan Mala sedikit pun. "Awas aja kamu," gumam Mala setelah dirinya selesai mengirimkan uang pada rekening Riko. "Tolong habisi laki-laki ini. Saya akan membayar berapapun, asal kalian berhasil membunuhnya." Mala mengirimkan pesan kepada orang suruhan yang biasa dia suruh untuk melakukan pekerjaan kotor. Dia mengirimkan foto berserta alamat kediaman Riko pada suruhannya itu, dengan harapan mereka bisa membuat laki-laki itu lenyap dari muka bumi. Dia selalu menyuruh mereka untuk berbuat jahat. Contohnya seperti sekarang, yaitu membunuh orang. Dia sudah sangat muak dengan teror yang dilakukan oleh Riko terhadapnya. Dia ingin segera menghabisi nyawa laki-laki itu agar tidak ada lagi yang mengancamnya. CK, semoga mereka bisa segera membunuhnya. Bisa bangkrut butikku ini jika terus diperas oleh laki-laki buaya seperti itu. Omel Mala kemudian memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Dia keluar dari butik menuju bandara, ingin terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan Big Siti lagi. Kali ini semoga saja tidak ada yang menghalangi niatnya untuk mendekati Arka. Malah sudah tidak sabar untuk menduduki kedudukan sebagai Nyonya Kusuma. Rosa telah tiba di kafe yang dimaksud oleh Zara. Dia duduk kursi di paling pojok sembari menunggu kedatangan adiknya tersebut. Rosa terlebih dahulu memesan makanan sebelum Zara tiba. "Hei," panggil Rosa saat melihat Zara telah sampai di ambang pintu kafe. Rosa tampak mengedipkan mata berkali-kali, memastikan penglihatannya yang sepertinya menangkap sesuatu yang aneh pada dari Zara. Apakah adiknya itu sudah semakin gemuk? Kenapa seperti ada yang berbeda dari Zara?